بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terus selanjutnya setelah anak itu balik, ya, ini adalah masa-masa harusnya sudah bukan anak-anak lagi, tapi ternyata kenyataannya mereka itu sudah balik tapi belum akil. Maka ini masa raja tega. Raja tega ini dilakukan apabila yang tadi tiga itu sudah tumbuh semua. Kalau belum tumbuh diulang lagi. Jadi urutan itu nggak bisa didahulukan yang belakangan. Nanti nggak ketemu itu. Jadi urut. Loh, anak saya sudah 18 tahun SMA kok nggak mau sholat. Berarti yang nggak tumbuh fitrah apa itu? Iman. Apakah mendidik iman dengan kekerasan? Tidak, empati. Dengan empati, kelembutan sehingga percaya bahwa bapak saya sayang kepadaku. Kemudian habis itu masukkanlah keimanan. Nah, ini kita hidup di dunia seperti ini, kita diberi nikmat oleh Allah. Tapi kalau anak imannya belum tumbuh dikeras, tambah lari dia malah keluar rumah. Ya, cari teman yang mau mendengarkan dia. Ini. Apa yang harus dilakukan kepada anak yang sudah balik? Yaitu segera akilkan mereka. Ya. Jadi cepatnya balik itu karena nutrisi. Sama tampilan-tampilan yang sekarang cenderung kepada pornografi. Itu mempercepat balik anak kita. Dulu rata-rata balik itu 15 tahun. Tapi sekarang anak putri terutama ya, SD kelas 6, kelas 5 sudah balik. Akhirnya kapan? Mundur. Ya. Jadi kalau dulu itu baliknya 15 kurang lebih, akhirnya juga 15 kurang lebih. Sekarang baliknya maju, akhirnya dimundurkan. Lah masa antara balik dan akil inilah masa transisi yang membahayakan. Harusnya mereka itu berperan menjadi tulang punggung bangsa ini, umat ini, ternyata menjadi beban. Ini, maka perlu adanya raja tega, tapi dengan catatan fitrah tadi harus ditumbuhkan dulu urut, ya, iman, belajar, kemudian bakat. Ini itu namanya recovery itu ya, recovery. Nah, raja tega ini contohnya seperti ini tadi saya katakan tadi. Kepada anak laki-laki kita, itu kita tegas. Dah, sekarang kamu balik. Nah, tahu nggak syariat ini mengatur bahwa anak balik itu sudah nggak menjadi tanggungan orang tuanya? Belum tahu, nah maka tak kasih tahu. Nah, seperti tadi kan, akhirnya dia akan merasa, wah bapak tega banget. Nah, dia akan lari kepada siapa? Ibunya. Bu, bapak tega banget. Memang kenapa? Masa saya di sini dikatakan menumpang, katanya saya fakir miskin. Apa yang dilakukan ibu? Apakah ibu juga raja tega? Ibu yakin nggak tega itu? Nggak apa-apa. Bapak itu tujuannya baik. Jadi ibu sebagai pembasuh luka. Nah, dah tenang aja, niat bapak baik. Setelah lukanya sembuh, besok kasihkan bapak lagi biar ditendang lagi. Nah, terus nanti anak akan cenderung kepada ibunya. Enggak, insya Allah nanti kalau dia sudah betul-betul akil paham bahwa ayahku mendidik. Apalagi ayah itu mendidiknya dengan apa? Ketulusan. Sehingga kerasnya ayah dianggap anak sebagai kasih sayang. Kita sering keras kepada anak tapi kasih sayang kita kurang. Sehingga anak menganggap bahwa kita jahat. Padahal nggak ada orang tua jahat kepada anak itu. Ini. Nah, jadi itu yang pertama raja tega. Yang kedua, mempercepat akil, yaitu dengan apa? Dengan pendidikan. Jadi mempercepat akil itu dengan pendidikan. Kalau mempercepat balik itu nutrisi. Maka balik harusnya itu diperlambat, akilnya dipercepat. Maka nutrisi yang kita berikan kepada anak-anak kita itu yang alamiah saja. Dari segi makanan kasih yang alamiah, jangan yang banyak campuran-campuran itu. Nanti mereka akan cepat sekali baliknya. Kemudian dalam pendidikan latih anak kita adalah untuk bertanggung jawab, ya. Nah, sementara ini anak-anak yang balik itu kan kelas berapa kira-kira? SMP kelas 3 kan? Nah, mereka setelah balik itu kan jelas organ seksualitasnya sudah berfungsi sempurna. Kalau sudah berfungsi sempurna, kira-kira apa yang mereka harapkan? Ditumpahkan. Ditumpahkan menurut Islam yang dibenarkan apa dengan apa? Menikah. Sekarang anak SMP, kamu harus menikah. Apa kata dunia? Akhirnya dorongan itu nggak hilang, tetap mendorong. Ya, apa yang terjadi?
Akhirnya karena nggak mampu menikah mereka pacaran. Itu kalau yang laku. Ya. Kalau yang nggak laku bagaimana? Lari kepada pornografi dan porno aksi. Karena dorongan itu betapa kuatnya. Saya sudah 6 kali presentasi tentang ini itu di anak ABG. Dan mereka belak-belakan terus terang. Karena apa? Orang tua tidak boleh di situ, ustadz tidak boleh di situ. Semua rahasia dijamin. Ternyata sebagian besar mereka itu tidak asing dengan hal tadi. Karena ingin menikah sudah nggak mampu, ini harus tumpah. Apa solusinya untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu? Nabi SAW bersabda, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila kalian sudah mampu menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu akan menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan akan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, barang siapa tidak mampu, sudah pemuda enggak mampu nikah berarti siapa? Remaja. Ya, remaja. Berarti kan belum akil kan itu. Fa alaihi bisau, maka puasalah. Puasa Senin Kemis kok urung mempan, sih kenyut-kenyut. Nah, Daud sih urung mempan aktivitas fisik. Ya, sebab apa? Itu mengurangi hasrat. Itu yang dilakukan sampai mampu menikah. Itu solusi dari Nabi. Ini kecenderungan anak balik yang pertama, secara seksualitas. Terus anak balik yang kedua, secara fisik sudah kuat kan itu. Kalau fisik sudah kuat, kira-kira apa yang mereka harapkan? Ingin berkarya. Jadi apa itu? Jadi anak balik itu sebenarnya keinginannya itu dua bagus, ingin menikah dan berkarya, pas kan itu. Tapi berkarya, loh nanti dikira eksploitasi anak-anak. Masalah lagi kan itu. Harusnya dia berkarya, itu ingin berkarya. Ya. Karena berkarya dia juga bingung, aku mau berkarya apa, bakatnya nggak ketemu. Mau kerja juga nggak boleh, masih sekolah harus duduk manis. Ya. Akhirnya apa yang mereka lakukan untuk menggantikan karyanya itu? Berbuat kenakalan mereka itu, merasa ingin mandiri, pergi dari orang tua karena aku sudah mampu. Karena ingin berkarya sebenarnya mereka butuh pengakuan bahwa aku hebat. Tapi orang tua nggak mengakui. Ya, masih menganggap nakal, maka dia mencari teman yang bisa mengakui dirinya. Ini. Maka segeralah kita gali potensi anak-anak kita yang sudah balik itu, potensinya apa, dan akui bahwa kamu hebat di sini. Dia nggak akan cari keluar-luar nanti. Ini. Nah makanya terus akhirnya Nabi SAW bersabda tentang kinerja ini, ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah kalian ya untuk hal yang bermanfaat bagi kalian dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan kalian lemah. Maka dari hadis ini bisa dirumuskan ada 3 rukun bakat. Ya, 3 rukun bakat. Yang pertama adalah al-khirs. Jadi keinginan yang kuat bisa kita artikan dengan suka. Ya. Jadi rukun bakat ada 3. Yang pertama suka, al-khirs. Ya. Yang kedua yaitu al-itqan, yaitu profesional atau kita artikan bisa. Suka, bisa. Yang ketiga adalah al-mufid, yaitu sesuatu yang berguna. Ya, berfaedah, bermanfaat. Nah, kalau aktivitas yang dilakukan anak kita termasuk kita orang tua, 3-3-nya masuk. Contoh, sekarang kita kerja sebagai guru. Ternyata suka banget. Ternyata profesional banget. Ya. Ternyata bermanfaat sekali. Berarti itu bakat saya. Bakat itu. Nih. Anak kita juga seperti itu. Kalau dia 0-7 tahun, lihat sukanya saja. Kalau dia asik sampai lupa waktu, berarti itu bakat dia. 7-10 suka dan bisa. Ya, suka dan bisa. Kalau dia suka dan bisa, berarti bakat dia. 10 sampai balik, suka bisa berguna harus masuk. Ini sebenarnya langkah sederhana untuk mengetahui bakat kita dan anak-anak kita. Ya, egosentris kan. Ya, setelah tahu nggak berani negur kita itu. Ya, karena bagi dia itu penting. Ya, kalau kita marah berarti orang taklim belajar itu nggak baik. Gitu. Tapi kalau kita sayang, berarti imaji dia bahwa orang taklim itu baik. Akhirnya dia akan mencintai taklim. Itu kalau menurut konsep tadi. Dan Nabi tidak pernah memarahi anak loh. Tidak pernah. Ini. Terus kita lanjutkan. Tadi ada suka, bisa dan berguna. Maka kalau ada
Bakat kok tidak berguna atau melanggar syariat itu bukan bakat. Contoh, bakat saya ternyata berjudi. Nah, itu kan suka mungkin ya, bisa menang terus kan itu. Tapi melanggar syariat gak ada faedahnya, maka itu bukan bakat. Itu apa namanya itu? Hobi. Ya. Mancing hobi gak? Lihat dulu, kalau mancing dia pergi kemudian pakai umpan beli 200.000, tapi setelah pulang ya, dia bertahan 1 malam penuh itu, bisa dia itu bertahan itu. Tapi pulang hanya dapat ikan bedek kecil banget itu. Nah, itu berarti suka, bisa dan nggak ada gunanya, itu hobi. Tapi kalau pulang mancing itu ternyata dijual laku 2 juta tiap hari, itu namanya baru bakat. Nah, itu. Jadi kalau hanya suka dan bisa saja, itu namanya hobi. Sekarang kalau nggak suka, ya, pekerjaan ini nggak suka saya itu. Kalau hari Jumat sore atau menjelang libur itu badan sehatnya luar biasa. Tapi malam Senin, ya itu badan masuk angin, ting greges. Nah, itu pertanda nggak suka kan itu. Tapi bisa dan gajinya besar. Ini bakat nggak itu? Itu bukan bakat, itu hanya kompeten. Ya, itu hanya hebat dan terampil tapi bukan bakat. Itu karena nggak suka. Ya, tapi kalau plus suka baru itu bakat. Itu kemewahan dunia itu. Ya, itu. Kemudian kalau hanya suka, tidak bisa tapi berguna. Ayo, suka tidak bisa tapi berguna. Suka sesuatu yang berguna tapi nggak bisa dia itu. Apa itu kira-kira? Hanya mimpi. Nah, itu ya. Itu. Mimpi itu. Ya, mimpi. Ini diteliti orang Jepang ternyata itu. Ya, mereka menyebut ikigai, bakat. Ternyata di hadis Nabi itu kita ketemukan 3 itu. Itulah rukun bakat yang kita ukurkan pada potensi pada diri kita masing-masing. Nah,